Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah, kali ini gue akan share nih tentang 10 shortcut yang paling sering digunakan di Microsoft Edge. Jadi gue akan bahas secara alfabetikal dari Ctrl A hingga Ctrl J. Nah, gimana tuh fungsi-fungsinya kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, kita masuk yang pembahasan pertama nih. Jadi kita akan bahas dari Ctrl A sampai Ctrl J. Jadi A, B, C, D sampai dengan J. Pertama kita akan langsung membahas tentang Ctrl A. Nah, kalau Ctrl A mungkin udah gak asing lagi ya bagi brosis yang sering pegang Microsoft Word atau sering nugas lah pakai Microsoft Word. Nah, karena dia fungsinya itu memilih atau memblok keseluruhan atau all text. Jadi kalau kita Ctrl A, kita akan langsung nih otomatis bisa memblok keseluruhan teks. Kalau mau ngeblok yang seluruhnya semuanya langsung aja tekan Ctrl A. Nah, jadi itu contohnya. Misalkan nih kita punya geopart itu dikelilingi dan lain sebagainya. Total kan di sini ada 10 halaman ya. Nah, ini gua sebenarnya ada sampai Ctrl J gitu ya. Nah, kita misalkan mau coba nih mau pakai fungsi Ctrl A. Berarti tinggal tekan Ctrl kemudian huruf A. Jadi tekannya Ctrl tekan terus, kemudian tekan huruf A ya. Maka dia otomatis akan langsung ngeblok nih dari atas sampai bawah, dari ujung sampai ujung. Tuh. Jadi kalau kita scroll ke bawah, dia akan langsung tuh ngeblok semuanya sampai paling bawah gitu. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl A ya berarti. Jadi dia memilih atau memblok keseluruhan all text. Jadi dia nggak pilih-milih, ya pokoknya seluruh teks, seluruh item yang ada di file tersebut, ada di Word tersebut akan langsung diblok. Nah, ini memudahkan proses dalam melakukan seleksi atau dalam melakukan pengeblokan dari ujung sampai ujung. Nah, itu contohnya gampang banget. Jadi Ctrl A itu memilih atau memblok keseluruhan all text kayak gitu. Nah, dari namanya sendiri juga udah kelihatan ya. Kalau A itu untuk all, jadi mudah banget ingatnya. Ctrl kemudian all. Jadi kalau mau ngontrol semuanya, mau ngeblok keseluruhan, ngeblok all, langsung aja Ctrl A kayak gitu. Gampang banget kan? Nah, kemudian selanjutnya itu kita punya namanya Ctrl B. Nah, apa tuh Ctrl B? Nah, Ctrl B juga dari namanya udah kelihatan. B itu dari singkatan bold. Nah, singkatan bold kalau dalam bahasa Inggris itu berfungsi untuk menebalkan gitu. Ini tebel banget tuh. Nah, otomatis fungsi dari Ctrl B di Microsoft Word adalah berfungsi untuk menebalkan teks. Jadi berupa huruf atau berupa angka atau lain sebagainya. Jadi secara umum karakter yang kita blok dulu, kemudian kita Ctrl B, otomatis dia akan menjadi tebal. Contohnya nih misalkan Geopark Region terdiri dari kawasan dari keragaman hayati, kawasan lesan gunung api, dan kawasan budaya laut. Nah, gue mau bold ini nih. Gue tinggal, jadi caranya gue blok dulu yang mau gue bold, kemudian gue tinggal Ctrl B. Tuh, langsung berubah jadi tebal. Fungsinya kayak gitu. Jadi pertama kali kita harus blok terlebih dahulu, kita harus seleksi nih. Nah, setelah diseleksi kepilihannya, baru pilih B. Ctrl B. B untuk bold. B for bold gitu ya. Misalkan gue maunya nggak satu kalimat nih, gue maunya cuma sesuatu misalkan tahun 2012 doh, boleh. Tinggal seleksi aja 2018 kemudian klik Ctrl B. Jadi kontrolnya ditekan terus baru tekan huruf B. Jadi bukan kontrolnya dilepas langsung, tapi tekan kontrol kemudian B gitu. Tekan terus, jangan sampai dilepas kayak gitu. Adalah fungsi dari B, jadi berfungsi untuk menebalkan bold atau teks kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Ctrl C. Wah, kayak ini tuh udah gak asing banget ya mengenai Ctrl C. Nah, Ctrl C ini biasanya dia punya teman gitu ya. Teman nanti kita akan bahas secara alfabetikal. Nah, kali ini kita akan bahas dari A sampai J doang. Jadi si temennya kita akan bahas nanti. Nah, Ctrl C ini berfungsi untuk menyalin copy text. Nah, C stand for copy ya. Jadi C ini berasal dari kata copy. Nah, disingkat jadi C untuk berfungsi menyalin teks secara karakter. Jadi yang bisa dia salin itu bukan cuma huruf ya. Jadi bukan cuma
huruf, angka. Nah, dia bisa juga menyalin karakter tertentu selagi karakter tersebut dapat dikenali di Microsoft Word kayak gitu. Jadi selama dia dikenali, maka Ctrl+C ini akan bisa mengopi karakter tersebut atau teks tersebut. Jadi contoh nih, misalkan gue enter ya satu nih, contoh nih. Nah, gue misalkan mau copy di sini nih, dari kondisi sampai daya alam, sumber daya alam nih ya. Gua Ctrl+C, otomatis dia akan tercopy tuh. Kita mau coba paste dia ya, contohnya ya, paste saja. Nah, ini adalah hasil dari copy. Jadi ketika kita copy, kita kan bisa paste tuh. Nah, gimana cara ngecek apakah itu sudah tercopy atau belum? Tinggal paste aja tuh. Paste aja, akan langsung kelihatan, oh berarti yang tadi itu berhasil ke copy kayak gitu. Jadi contohnya gampang banget untuk copy ya. Jadi tinggal blok saja mana yang mau di copy. Jadi misalkan Brosis mau copy keseluruhan, boleh, tinggal seleksi aja seluruhnya. Kemudian misalkan Brosis mau copy cuma satu kalimat, boleh, blok aja satu kalimat, kemudian Ctrl+C gitu. Ctrl+C otomatis dia akan mengopi. Kalau Brosis mau ngecek apakah dia sudah tercopy atau belum, tinggal klik di tempat kosong, di lahan kosongnya, kemudian paste aja. Nah, oh ternyata udah bener nih, udah berhasil ke copy. Nah, misalkan Brosis mau copy tahun tertentu gitu, misalkan bagian tertentu jadi kalimat tersebut, boleh. Jadi misalkan tahun 2018, contoh ininya doang, bisa langsung blok aja, seleksi aja yang mau di copy, kemudian Ctrl+C untuk copy ya. Kemudian misalkan mau ngecek apakah dia sudah tercopy atau belum, tinggal klik kanan kemudian paste. Oh, sudah tercopy nih. Jadi otomatis itu sudah masuk clipboard, jadi sudah masuk di bagian penyimpanan sementara dari Microsoft Word kayak gitu. Nah, itulah fungsi dari Ctrl+C atau copy kayak gitu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke abjad selanjutnya, yaitu Ctrl+D. Nah, apa nih fungsi dari Ctrl+D? Nah, fungsi dari Ctrl+D ini sedikit lebih kompleks ya. Mungkin masih jarang digunakan, tapi nggak jarang-jarang banget digunakan karena dia fungsinya adalah membuka jendela font formatting. Sebenarnya udah disediain sih di sini ya font formattingnya. Cuma kadang kalau kita misalkan mau buka lebih detail lagi tentang font formatting, kita bisa pakai namanya Ctrl+D. Caranya gimana? Tinggal tekan Ctrl, kemudian tekan huruf D pada keyboard. Nah, langsung muncul tuh font formattingnya. Jadi ada misalkan fontnya pakai apa, kemudian ukurannya apa, kemudian font stylenya gimana, kemudian underline atau enggak, font colornya gimana, itu bisa di setting. Contoh nih ya, kita coba langsung deh. Jadi misalkan gua mau setting kalimat letusan hingga Gunung Baru Jari. Nah, gua tinggal Ctrl+D nih. Dari Ctrl+D ini akan muncul font formattingnya. Nah, contoh nih fontnya gue mau ganti deh. Gue mau ganti jadi TWSen. Otomatis dia akan langsung muncul previewnya. Nah, setelah muncul previewnya, misalkan gue mau ganti dia jadi italic. Italic berarti dia akan langsung jadi miring. Bold dia akan langsung jadi tebal. Bold italic dia akan langsung jadi tebal dan juga miring. Nah, contoh nih misalkan gue mau miringin dia. Berarti gue pilihnya italic doang. Nah, font size-nya mau ukuran berapa nih? Misalkan gue mau kecilin dikit deh jadi 10. Langsung tuh tambah kecil. Atau misalkan gue mau gedein jadi 14, langsung lebih gede. Jadi previewnya ini akan langsung menunjukkan contoh atau menunjukkan preview dari apa yang Brosis pilih atau Brosis kerjakan saat itu. Nah, contohnya kemudian selanjutnya font colornya mau warna apa nih fontnya? Misalkan gue maunya warna hijau, pilih hijau aja nggak apa-apa. Nah, jadi hijau. Atau misalkan mau jadi merah marun, pilih merah marun. Langsung jadi sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Untuk underline stylenya misalkan mau pakai garis bawah nih, pakai nggak? Kalau mau pakai berarti pakai yang pilihan di sini kayak gitu. Bisa scroll ke bawah, banyak banget pilihannya sesuai dengan keinginan. Misalkan gue maunya pakai yang garis bawah satu doang, contohnya kan langsung muncul kayak gini. Atau misalkan gue nggak jadi pakai deh, pilih none kayak gitu. Gampang banget kan? Kemudian contoh selanjutnya adalah di sini nih efeknya. Ada beberapa efek, di total ada 7 efek. Nah, strike stroke dia berarti dicoret tuh kayak gini. Ini dicoret 1 kali. Kalau double strike throw berarti dia dicoretnya 2 kali. Tuh.
Bedanya gitu ya, strike through itu 1 kali doang. Tapi kalau double strike through berarti dia coretnya 2 kali. Kalau superscript berarti dia akan langsung naik ke atas kayak kuadrat gitu. Kalau subscript berarti dia akan langsung turun ke bawah. Kayak gitu. Nah, small caps otomatis dia akan gede semua. Cuma di kata setelah kata atau karakter setelah huruf pertama dia akan langsung kecil tuh, lebih kecil dibandingkan ukuran huruf L. Kayak gitu ya. Ratusan, super, vulkanik, gunung, rinjani, kayak gitu. Nah, jadi yang awalnya dia caps, dia akan lebih besar dibandingkan dengan caps yang selanjutnya, kayak gitu. Itu small caps ya. Kalau all caps berarti semuanya langsung juga jadi besar, kayak gitu. Nah, hidden berarti untuk menyembunyikan teks atau kalimat ini, kayak gitu. Nah, selain itu kita ada advance, tapi advance ini biasanya jarang dipakai. Ini untuk mengatur skalanya berapa, spacingnya berapa, kemudian dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk secara umum control D itu cuma masuk di font formatting di bagian font doang, kayak gitu. Nah, misalkan nih hasil darinya, misalkan gue mau select through ya, misalkan hasil dari kita setting ini di font formatting dari control D itu kita mau coba oke, hasilnya akan langsung kayak gini tuh. Jadi apa yang kita pakai di control D itu bisa berubah, disesuaikan ya. Jadi hasilnya akan langsung berubah ketika kita oke. Nah, itulah fungsi dari control D, fungsi dari font formatting, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke update selanjutnya, yaitu control E. Nah, control ini mungkin nggak asing lagi ya bagi brosis yang sering nugas atau punya tugas banyak banget di Microsoft Word. Tugas bikin artikel, tugas bikin paper, tugas bikin esai, pasti nggak akan luput dari namanya Ctrl E, apalagi ketika bikin judul. Nah, bikin judul itu kan kita pasti naruh di tengah tuh. Nah, kita biasanya paling aman itu pakai Ctrl E karena langsung dia naruh nih di tengah-tengah dari teks atau di tengah-tengah dari dokumen yang kita punya. Jadi teksnya langsung di tengah tuh, kita nggak perlu spasi lagi, kita nggak perlu ngatur secara manual, langsung tuh. Kalau kita Ctrl E langsung akan membuat tulisan rata tengah, kayak gitu. Nah, membuat tulisan rata tengah ini mudah banget. Jadi misalkan contoh nih, Geopark Rinjani terdiri dari kawasan keanekaragaman hayati sampai dengan baik, kayak gitu ya. Nah, terus tinggal blok aja nih, blok yang mau ditaruh atau berubah menjadi Ctrl E. Jadi tekan bukan double klik sih, blok aja langsung seluruhan. Kalau brosis mau blok semuanya berarti langsung Ctrl A. Tapi kalau brosis misalkan mau blok sesuai pilihan atau sesuai seleksi yang brosis mau, tinggal tekan saja ya, pakai mouse bisa langsung blok kayak biasa. Kemudian pilih Ctrl E. Tuh. Langsung dia akan berubah menjadi seperti itu. Langsung menjadi tengah-tengah doang tuh. Jadi dia nggak perlu ngatur atau nyeting kiri kanan. Dia akan langsung otomatis terubah ketika kita setting menjadi Ctrl E. Jadi rata tengah, E for center, kayak gitu. Jadi karakter apapun atau huruf apapun atau kata apapun ketika kita pilih Ctrl E, maka dia akan langsung menjadi rata tengah, kayak gitu brosis ya. Gampang banget kan cara menggunakan Ctrl E. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke update selanjutnya, yaitu Ctrl F. Nah, apa nih Ctrl F? Nah, kalau F itu mungkin bagi kita semua udah gak jarang sih pakai Ctrl F ini, karena dia berfungsi untuk menemukan find ya, kata atau teks atau karakter yang ada di dokumen yang kita cari. Jadi contoh misalkan kita mau cari sesuatu nih, dibandingkan kita cari secara manual, akan lebih cepat ketika kita cari dengan cara ini, Ctrl F. Jadi menggunakan Ctrl F. Nah, contoh nih, kita mau cari kata nasional di file ini. Di file ini gimana caranya? Jadi tinggal aja Ctrl F, jadi tekan Ctrl, kemudian tekan huruf F di keyboard, maka langsung akan otomatis kayak gitu. Nah, misalkan kita mau cari Rinjani doang, jadi tinggal ketik aja Rinjani, dia akan langsung muncul, oh ternyata ada 45 nih hasil pencariannya secara keseluruhan ya. Jadi ada di 45 titik. Nah, itu adalah
contoh hasil pencarian dari Google Rinjani. Misalkan contoh kita mau nyari tentang kata find doang gitu kan. Find berarti gimana gue mencari tentang find gitu. Oh ternyata find itu cuma ada satu nih. Di mana? Oh di sini. Kita klik hasilnya, maka kita akan langsung diarahkan ke tempat di mana teks itu berada. Jadi memudahkan browser ya dalam menemukan suatu teks, suatu karakter, suatu kata yang browser sedang cari. Nah itu adalah fungsi dari find. Jadi benar-benar mempermudah, mempersingkat kerja browser dalam melakukan pencarian. Contoh misalkan gue mau cari sesuatu yang lebih kompleks nih, misalkan gue mau cari tahun gitu ya. Gue cuma inget tahunnya doang gitu. Boleh langsung taruh 2018 contoh ya, tahunnya 2018. Oh, ternyata ada 10 nih. 10 itu di mana doang nih. Misalkan bro cuma inget tahunnya doang, misalkan mau pilih atau mau cek ya pilih lagi, tinggal pilih saja sih tahun di sini. Kemudian apakah ini, tinggal cek one by one, satu saja langsung ketemu kayak gitu. Nah contohnya gue pilih find lagi nih biar langsung mempermudah proses untuk dapat menemukan kata find. Jadi semakin unik suatu kata kan semakin mudah untuk ditemukan kayak gitu proses. Nah oke, selanjutnya kita akan melangkah ke fungsi selanjutnya, yaitu kontrol apa? Kontrol G. Oke, nah kontrol G ini dia berfungsi untuk mengarahkan ke go to ya, halaman, section, komentar, dan lain sebagainya. Nah tertentunya, maksudnya tertentu ini jadi tentang komentar tersebut ya. Ini lebih terah tersebut sih, bukan tertentu. Tersebut. Kontrol G, go to. Nah jadi misalkan kita mau pakai, tekan kontrol kemudian tekan huruf G di keyboard, maka kita akan langsung muncul di bagian go to. Dia bertanya nih, go to what? Jadi menuju apa? Ke apa nih yang kamu mau? Misalkan di sini gue punya page gitu ya. Page itu berarti halaman. Mau ke halaman berapa? Contoh gue mau ke halaman 2. Tinggal pilih angka 2, kemudian enter. Langsung terus diarahin ke halaman 2. Sekarang mau ke halaman 5, tinggal tekan aja 5, kemudian enter. Langsung untuk diarahin ke halaman 5. Misalkan mau ke halaman 9, tinggal pilih aja halaman 9, kemudian go to page tersebut kayak gitu. Jadi mudah banget cara menggunakan go to what. Bisa page, bisa section, bisa line, bisa bookmark, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi makin kompleks proses atau artikel atau paper atau data yang proses punya, maka akan semakin mudah, akan semakin banyak fitur-fitur di sini yang bisa digunakan. Nah kalau di sini kan file yang gue pakai dia nggak pakai banyak sih, dia fokusnya masih di page ya, karena gue kan ini sebagai contoh doang. Jadi misalkan mau menuju ke objeknya, boleh bisa langsung pilih objek apa tuh, kemudian misalkan mau ke bookmark apa, langsung aja pilih bookmark namanya apa, kemudian atau misalkan mau masuk ke komennya siapa atau nyari komennya siapa, bisa langsung pilih komennya siapa kayak gitu. Kalau misalkan page doang berarti tinggal pilih aja page yang dimau kayak gitu, dia langsung mengarahkan ke page yang dimau. Kalau tadi misalkan gue kontrol G otomatis secara alfabetikal dia ada hingga 7, berarti gue pilih total 7, makanya langsung mengarahkan ke halaman 7, ke halaman yang kita inginkan. Jadi kalau kontrol G ini dia nggak perlu ngeklik atau nggak perlu ngeblok dulu nih, karena kan ketika kontrol G dia langsung tanya nih mau ke bagian mana yang mau dituju. Bisa halaman, bisa section, bisa komentar, bisa bookmark, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari kontrol G. Jadi memudahkan browser dalam menuju ke tempat atau ke bagian yang browser inginkan kayak gitu. Nah selanjutnya kita melangkah ke bagian kontrol H. Nah kontrol H dia berfungsi untuk mengganti, replace ya, kata, kalimat, atau karakter dengan kata, kalimat, atau karakter lain. Jadi nggak cuma kata atau kalimat, tapi juga bisa karakter nih. Jadi gue tambahin di sini ya, karakter. Nah karakter ini berarti bisa jadi kayak tanda tanya, kemudian tanda tambah, dan lain sebagainya. Dia operator atau Greek symbol, jadi simbol Yunani kayak gitu. Itu bisa dilakukan replace asalkan dia dikenali di
Microsoft Word kayak gitu. Contoh nih, kita mau pakai Ctrl H, berarti tinggal aja tekan Ctrl H, otomatis langsung akan muncul dua pilihan, Find What dan juga Replace What. Find What ini berarti dia bilang mau menemukan yang mana nih yang mau Brosis ganti. Kalau Replace With berarti diganti dengan apa tuh yang tadi di atasnya mau diganti kayak gitu. Contoh nih, gua mau menghapus atau bukan menghapus sih, mengganti 2013 dengan 2015. Contoh nih. Jadi semua kata 2013 atau karakter atau string teks yang berbunyi 2013 di file ini akan otomatis terhapus secara semuanya kayak gitu. Jadi misalkan Bruce pilih replace, jadi dia akan diganti satu doang sesuai dengan yang saat ini Bruce lihat. Tapi kalau Bruce replace all, otomatis dia akan mengganti semuanya kayak gitu. Jadi ingat ya, fungsinya replace. Kalau replace dia cuma ganti satu nih. Tuh. Ini kan cuma satu doang. Tapi nih, kalau yang Bruce ganti atau pilihnya replace all, dia akan langsung ganti secara keseluruhan kayak gitu. Jadi Brosis pahami ya. Jadi secara umum sambil gue bilang ya. Jadi untuk replace ini ada dua pilihan. Ada replace all. Replace berarti dia cuma ganti karakter atau string pertama dari sini. Ini kayak tadi 2013. Itu yang terganti kayak yang di kontrol, yang di tempat gua kontrol hanya kan tadi kan langsung berubah ya 2013-nya. Yang berubah kan di atasnya tuh. Jadi kayak gitu. Jadi perbedaan antara kontrol H ketika Brosis pilih replace semua dan juga replace all gitu. Kalau replace gue ulangin, dia cuma mengganti satu doang. Tapi kalau replace all dia akan mengganti secara keseluruhan. Jadi ketika replace all otomatis dia akan langsung membuat perubahan. Nah total tadi ada 9 yang ditemukan, langsung tuh dirubah semuanya ke 9-nya kayak gitu. Nah itu adalah fungsi dari Ctrl H atau replace. Oke, selanjutnya kita melangkah ke fungsi selanjutnya, yaitu adalah Ctrl I. Nah Ctrl I dia berfungsi untuk membuat teks menjadi miring. Nah miring atau italic. Nah contohnya gimana, kita akan langsung coba. Contoh nih, gue punya data atau kalimat di sini Geopark region ini sampai dengan adat deh. Contohnya gue mau bikin dia miring, berarti gue tinggal aja tekan tombol I dan tekan tombol Ctrl dan I ya. Nah langsung tuh jadi miring huruf atau kata Geopark sampai dengan adat kayak gitu. Nah misalkan gue maunya nih cuma yang huruf tertentu doang atau kata tertentu doang, misalkan Geoparknya doang, boleh. Geoparknya tinggal blok aja, diseleksi dulu, kemudian tekan Ctrl I. Nah otomatis dia akan langsung terubah menjadi miring atau italic. Nah ini berfungsi biasanya untuk memberikan penanda kepada kata-kata dalam bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Karena kata-kata dalam bahasa Inggris atau bahasa asing itu sering digunakan atau sering ditunjukkan dengan huruf miring kayak gitu. Gampang banget kan ya. Nah ini contoh. Selain itu kan, selain shortcut kita bisa juga pakai fitur ya. Tapi secara umum kita bisa pakai Ctrl I untuk membuat huruf menjadi miring. Nah terakhir kita bahas kali ini mengenai Ctrl J. Nah Ctrl J itu berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri kanan. Nah sekarang ini sudah Ctrl J nih. Tapi misalkan sebelumnya ada kontrol, misalkan kondisinya kayak gini nih. Misalkan kondisi awalnya nggak rata ya. Tapi ketika Brosis blok terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl J, otomatis dia akan menjadi rata kiri kanan. Jadi rapi tuh. Kiri full, kanan full. Nah karena dia berfungsi membuatnya menjadi rata kiri kanan atau justify. Nah, ini paling sering digunakan ketika Brosis lagi membuat artikel-artikel yang formal banget atau formal apa ya bahasanya, kayak skripsi, tesis gitu kan formal ya sifatnya. Nah justify adalah andalan kita untuk membuat rata kiri kanan kayak gitu. Nah gampang banget kan, shortcut dari Ctrl A sampai Ctrl J. Nah misalkan Brosis masih bingung juga, Brosis bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu jawab kayak gitu. Nah sekian video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain hit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi.
Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit!